Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya adalah Evangelis Randi Kasira. Saya adalah penginjil di GKI Jemaat Anugerah Solo, dan hari ini saya datang bersama istri saya, tetapi istri saya sekarang membantu di sekolah minggu. Dan ya, senang untuk boleh turut di dalam program Sinode Pertukaran Mimbar, sehingga saya yang dari Solo boleh datang dan memberitakan firman Tuhan di Jemaat Hosana. Firman Tuhan hari ini berjudul Menanti dalam Pengharapan, dan firman Tuhan terambil dari Lukas 2 ayat 25 hingga yang ke-35. Saya akan membacakan bagi setiap kita firman Tuhan, ayat sudah tertera di layar. Lukas 2 ayat 25 hingga 35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi di dalam doa pembukaan, saya sudah menceritakan bahwa ya, setiap kita datang ke gereja dengan segala pergumulan kita, dan setiap kita membawa penantian kita masing-masing. Karena semua orang di berbagai sisi kehidupan itu pasti ada momen menanti sesuatu. Ini ada beberapa gambar, ada seorang anak yang mungkin menanti orang tuanya pulang, mungkin ada yang menanti kabar dari kekasih hatinya yang ada jauh sana, mungkin ada yang sedang menanti hasil pengumuman kelulusan, ada yang sedang menanti jawaban dari wawancara kerja, atau ada yang sedang menanti hal-hal lainnya, ada yang menanti kesembuhan, pemulihan, ada yang menantikan kejelasan arah hidup, stabilitas, ada yang menanti kabar yang tidak kunjung datang. Tetapi apapun segala konteks pergumulan kita, mungkin saat ini kita sedang ada di dalam sebuah penantian. Nah, hal itu juga yang kita rayakan di dalam masa Advent ini, Bapak Ibu. Masa Advent di dalam artinya Advent itu adalah kedatangan, dan kita memasuki masa Advent di mana gereja memperingati dua hal. Yang pertama adalah mengingat kedatangan Kristus yang pertama, dan kedua menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, ketika Kristus datang sebagai Raja yang memulihkan segala sesuatu. Sehingga ketika kita memasuki masa Advent ini, kita sedang diundang untuk belajar menanti. Bukan sekedar menanti Natal itu tiba, tetapi kita mau menanti Kristus yang akan datang kembali. Nah, hari ini kita juga secara khusus ingin belajar bagaimana caranya menanti di dalam pengharapan. Sedikit latar belakang dari nats yang kita baca. Nats yang kita baca menceritakan itu adalah bagian awal dari perjanjian baru, di mana Kristus lahir. Tetapi sebelum Kristus lahir, bangsa Israel ini, orang-orang Yahudi ini hidup di masa sekitar kurang lebih 400 tahun tanpa ada pewahyuan. Nabi terakhir kalau kita lihat di perjanjian lama adalah Maleaki. Dari Maleaki menuju perjanjian baru, ada kurang lebih sekitar 400 tahun, di mana bangsa Israel menanti adanya firman Tuhan, adanya wahyu Tuhan, adanya janji keselamatan Sang Mesias itu. Janji tentang juru selamat itu. Tetapi selama 400 tahun tidak ada kabar apapun. Tidak ada suara kebenaran itu. Tidak ada nabi yang diutus untuk berbicara kepada mereka. Sehingga mereka ada di masa penantian, menunggu kedatangan Sang Mesias. Dan di masa 400 tahun ini banyak hal terjadi. Mereka dijajah oleh kekaisaran Romawi. Budaya Yunani melekat erat sehingga banyak kebudayaan Yunani yang mempengaruhi iman dan cara hidup bangsa Israel. Dan singkat cerita bahwa umat Allah pada zaman ini, mereka adalah bangsa yang sedang berada di dalam masa penantian. Bukan masa yang singkat, kurang lebih 400 tahun lamanya.
sesuatu masa yang panjang, melelahkan, dan penuh ketidakpastian. Dan mereka sedang menantikan kedatangan Sang Mesias. Di dalam latar waktu seperti ini, itulah yang diceritakan Lukas, bahwa ada seorang yang bernama Simeon. Simeon dalam bahasa Ibraninya berarti Allah mendengar. Dan nama Simeon itu sendiri mewakili kisah hidup seorang tua ini. Seorang yang mendengar janji Tuhan. Arti nama Simeon juga berarti Tuhan memperhatikan. Dan kisah kehidupan Simeon ini juga menandakan sungguh-sungguh bahwa Tuhan memperhatikan. Simeon bukanlah seorang tokoh besar, Bapak Ibu. Simeon adalah seorang orang biasa. Dia bukan pemimpin agama, dia bukan seorang imam. Dia hanyalah rakyat biasa, seorang Yahudi sederhana yang hidup setia di Yerusalem. Lukas memang tidak menyebutkan berapa usianya, tetapi dari konteks ceritanya, banyak penafsir melihat bahwa Simeon kemungkinan besar sudah lanjut usia dan tidak tahu sejak kapan ia menanti. Tetapi kemungkinan besar ia telah menanti bertahun-tahun, atau mungkin bahkan dari sejak mudanya. Kita nggak tahu berapa lama, tetapi penantian Simeon itu bukanlah waktu yang sebentar. Itu sebabnya kisah Simeon ini sering dilihat sebagai gambaran dari seseorang yang menanti. Sehingga kita yang hari ini belajar tentang menanti dalam pengharapan pun, kita mengambil kisah dari Simeon. Dan tujuan khotbah hari ini yang ditetapkan oleh sinode untuk diberitakan serentak di seluruh jemaat GKIM, seluruh sinode, kita ingin belajar menanti dengan kehidupan yang benar dan saleh, dan kita ingin belajar sabar menanti waktu Tuhan. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang pengalaman kami di GKIM Anugerah Jemaat Solo. Berapa tahun ini kami sedang mengikuti satu kurikulum pemuritan berjenjang yang intinya berpusat pada Injil. Bahkan kami menjadikan itu menjadi visi kami untuk menghasilkan murid yang berpusat Injil. Nah, di dalam perjalanan kami menggumulkan tentang berpusat Injil, setelah kami mengikuti bahan-bahannya, kami para hamba Tuhan menyadari sesuatu yang menarik, Bapak Ibu. Karena ternyata setelah kami belajar untuk berpusat pada Injil, kami menemukan bahwa selama ini kami sebagai hamba Tuhan lulusan teologi pun seringkali tidak membaca Alkitab di dalam terang Injil. Kita ngerti Injil, tetapi ketika kami belajar berpusat pada Injil, kami menyadari bahwa cara kami melihat Alkitab kadang-kadang tidak serta-merta membuat kami sesuai dengan Injil. Dan bahkan kadang-kadang kami membaca ayat dan mengambil kesimpulan ayat itu malah membuat kami melenceng daripada Injil. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Nah, kalau saya dengar kabar jemaat GKIM Hosana itu cukup suka dengan pengajaran, maka saya tidak ragu menggunakan bahasa-bahasa doktrin seperti ini. Bapak Ibu, kita tuh percaya dengan 5 sola, dan kita tahu bahwa 5 sola ini berpusat pada Kristus. Kita percaya bahwa sola scriptura hanya di dalam firman, dan kita percaya bahwa firman itu menceritakan tentang Kristus. Kita percaya hanya iman. Kita percaya hanya oleh iman kepada Kristus. Kita percaya sola gratia. Kita diselamatkan oleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Kita percaya soli deo gloria. Segala kemuliaan hanya di dalam Kristus. Kita mengerti, tetapi ada kesenjangan antara pengertian kita dan penerapan dalam kehidupan kita. Dan seringkali ketika kita membaca Alkitab dan kita mengambil penerapan, kesimpulan, dan aplikasi dalam kehidupan kita, dan di saat inilah kadang-kadang ada disintegrasi antara apa yang kita imani dengan apa yang kita hidupi dalam penerapan. Seringkali kami sebagai hamba Tuhan menemukan bahwa terkadang kami membaca Alkitab, firman-Nya benar, tetapi ketika kami mengambil kesimpulan, kami mengambil kesimpulan yang malah melenceng daripada Injil. Kenapa? Karena kalau kita baca Alkitab, Bapak Ibu, kita membaca secara khusus tentang Simeon, menanti dalam pengharapan, menanti dengan kehidupan yang benar dan yang saleh. Kadang kita tergoda untuk cepat mengambil kesimpulan dan bertanya, maka apa yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa menanti sebagai orang yang benar dan saleh. Kadang kita cepat memikirkan, apalagi yang harus aku lakukan supaya kita hidupnya benar. Lalu kita mulai membayangkan, oke, aku akan membaca Alkitab, aku akan melakukan saat teduh, aku akan berdoa lebih banyak, aku akan begini, aku akan begini. Bapak Ibu, kedengarannya nggak ada yang salah. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat, ada pergeseran yang tidak terasa. Kayaknya sih nggak salah. Tetapi sebetulnya itu telah melenceng dari Injil. Kami di dalam perjalanan kurikulum pemuritan kami yang berpusat pada Injil, kami dicelikan bahwa ternyata seringkali kami mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan Injil. Dan kalau kita nggak hati-hati, Bapak Ibu, pola itu
akan mengulang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, para ahli Taurat dan Farisi. Mereka membaca firman, mereka tahu kebenaran firman. Tetapi ketika mereka membaca firman dan mereka tidak melihat hubungannya dengan Kristus dan bahkan mereka tidak menerima Kristus, maka segala pembacaan mereka tentang kebenaran firman itu menjadi sebuah tuntutan, menjadi sebuah hal, to-do list yang harus dilakukan. Firmannya benar, tetapi ketika pusatnya keliru, maka kita membaca firman Tuhan menjadi Taurat yang baru, menjadi satu aturan, hanyalah sekedar moral, tuntutan, dan beban. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu, bila Injil itu digeser. Ketika manusia menjadi pusat, apalagi yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk berubah? Apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup benar dan saleh? Ketika kita mulai mencari perubahan dari usaha kita dan bukan dari Kristus, maka sebetulnya Injil sudah bergeser. Maka dari itu Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita mengajak Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk mencicipi bagaimana Injil menolong kita membaca nats kisah Simeon ini dan menuntun kita belajar untuk menarik kesimpulan yang tetap berpusat pada Injil. Maka dari itu saya ingin mengajak kita memulai dengan merenungkan kalimat ini Bapak Ibu. Kami di dalam pemuritan, di dalam bahan kami yang berpusat Injil, kami selalu diingatkan bahwa Injil menjadi kabar baik karena Injil bukan tentang apa yang manusia kerjakan bagi Allah, tetapi tentang apa yang Allah kerjakan bagi manusia di dalam Kristus. Ini hal yang basic dan semua kita mengamininya. Kita percaya hanya di dalam Kristus. Kita dibenarkan bukan karena anugerah. Tetapi lagi-lagi ketika kita mengambil kesimpulan, perenungan, yang kita pikirkan adalah, maka apa yang harus kita lakukan? Dan sebetulnya ketika kita mulai memikirkan, apa lagi yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat? Maka sebetulnya kita telah menggeser Injil itu. Karena Injil bukan tentang apa yang manusia kerjakan bagi Allah, tetapi tentang apa yang Allah kerjakan bagi setiap kita. Kalau kita tidak menaruh Injil di pusat, kita akan rentan sekali mulai kembali kepada pola kita, mikirin apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam nats Simeon kita, dan sebelum kita berbicara tentang menanti, saya ingin mengajak kita kembali kepada pusatnya. Ini yang menjadi pegangan kita. Injil itu menjadi pegangan. Injil menjadi kabar baik bukan tentang apa yang manusia kerjakan bagi Allah, tetapi apa yang Allah kerjakan bagi manusia di dalam Kristus. Sebelum kita lanjut, saya rindu untuk mengajak kita membacakan kalimat ini bersama. Boleh mungkin kita baca bersama, 1, 2, 3. Injil jadi kabar baik. Karena Injil bukan tentang apa yang manusia kerjakan bagi Allah, tapi tentang apa yang Allah kerjakan bagi manusia. Dan itulah yang akan kita lakukan di dalam perjalanan pergumulan perenungan firman Tuhan kita hari ini. Kita akan fokus kepada apa yang Allah kerjakan bagi manusia. Karena disitulah kabar baik. Kabar baik karena kita bukannya kita nggak melakukan apapun, tetapi kita melakukan apapun, bahkan segala yang baik dari kita, itu pun bagaikan kain kotor. Tetapi ini kabar baik. Karena sekalipun usaha-usaha kita gagal, sekalipun kita jatuh, sekalipun kita nggak mampu untuk menjaga hidup kita benar dan saleh, ada kabar baik karena ini adalah apa yang Allah kerjakan bagi manusia di dalam Kristus. Dan di dalam kurikulum pemuritan kami, Bapak Ibu, ketika kami belajar berpusat pada Injil, kami belajar bahwa Injil itu selalu memberi perspektif yang baru. Karena dosa itu adalah hamartia, membuat kita melihat melenceng dari Allah. Dan ketika kita belajar Injil, Injil akan selalu memberi kita perspektif yang baru untuk mengembalikan kita kepada kebenaran. Bukan hanya kepada memberikan pandangan, tetapi Injil juga memurnikan motif hati kita. Karena dosa bukan sekedar membuat kita melenceng dari kebenaran Allah, tetapi hati kita juga menjauh dari Allah. Itu sebabnya ketika kita membahas Injil, Injil menolong kita untuk memurnikan motif hati kita untuk kembali kepada sang kebenaran. Dan Injil menuntun kita kepada model teladan yang sejati di dalam Kristus, dan Injil memberi kita kuasa yang menjadi modal untuk kita dapat melakukan kebenaran. Dan dengan kacamata Injil inilah kita akan membaca nats tentang Simeon hari ini. Firman Tuhan seperti yang kita baca, kita dapat melihat bahwa diceritakan ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sudah singgung sedikit, kita punya kecenderungan gitu. Ketika kita membaca bagian ini, oh iya, Simeon itu orang benar dan yang saleh ketika menantikan penghiburan bagi Israel. Kita cepat mengambil kesimpulan, maka apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa seperti Simeon, bisa menanti menjadi orang benar dan saleh. Kita punya godaan untuk memikirkan itu.
Bukan hal yang buruk Bapak Ibu. Tentu kita pingin juga seperti Simeon, bisa dianggap sebagai orang yang benar dan yang saleh dalam menantikan Tuhan. Tetapi kalau kita jujur melihat firman Tuhan, bukankah Lukas tidak ada sedikit pun menceritakan apapun yang dilakukan oleh Simeon, sehingga ia disebut benar dan saleh. Tidak ada satupun, tidak ada diceritakan bahwa Simeon melakukan ini dan itu. Nggak ada praktek rohani yang dijelaskan. Nggak ada disiplin khusus yang dilakukan oleh Simeon. Nggak ada aktivitas rohani yang dipaparkan. Yang diceritakan adalah Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Hanya itu, tidak ada apapun disinggung tentang apa yang dilakukan Simeon, sehingga ia bisa dianggap sebagai benar dan saleh. Tapi kalau kita melanjutkan pembacaan kita, justru Lukas membawa kita kepada fokus yang lain. Kepada fokus di mana ada Roh Kudus. Roh Kudus yang menyatakan, ada Roh Kudus di dalam, ada Roh Kudus. Roh Kudus ada padanya. Roh Kudus menyatakan sesuatu kepada Simeon. Dan Roh Kudus menuntun langkah. Bukankah lebih banyak porsi Lukas menceritakan Roh Kudus yang ada di dalam Simeon daripada apa yang dilakukan Simeon? Sehingga kalau kita melihat apa yang membuat Simeon menjadi benar dan saleh, bukan karena apa yang dilakukan Simeon, tetapi karena ada Roh Kudus yang menuntunnya, yang menolongnya, yang menguatkannya, bukan karena apa yang dilakukan oleh Simeon. Tapi kenapa ya kita suka mikirin apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat seperti Simeon, menjadi orang yang menanti, menjadi orang benar yang saleh dalam penantian. Nah Bapak Ibu, di dalam perenungan ini saya merenungkan kenapa ya kita punya kecenderungan kayak gitu. Kenapa ketika kita membayangkan penantian ini, ketika kita membayangkan penantian, kenapa kita tergoda untuk menanyakan apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Nah Bapak Ibu, di dalam perenungan ini saya jadi teringat satu pengalaman saya ketika menemani seorang jemaat untuk operasi katarak. Ya namanya operasi, ketika pasien sudah masuk, kita akan dialihkan untuk masuk ke ruang tunggu. Ya namanya ruang tunggu operasi ya tentu keadaannya tenang, sepi. Dan ketika kita ada di ruang tunggu itu, ya kita menantikan ada suster atau dokter keluar dari satu pintu itu. Keluar dari pintu itu. Kita menanti, menunggu sampai ada yang keluar dan mengatakan operasi sudah selesai dan semuanya berjalan dengan baik. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang sadar nggak sadar, mungkin kita menggambarkan penantian kita itu seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kita menggambarkan penantian itu bagaikan sedang ada di ruang tunggu yang kosong. Ketika kita menanti, kita seolah-olah penantian ini bagaikan kita ada berada di ruang tunggu yang kosong, dan kita sedang menantikan Tuhan keluar dari pintu itu, membuka dan mengatakan, hari ini jawaban doamu telah terkabulkan. Hari ini pergumulanmu selesai. Hari ini kekhawatiranmu sudah dibereskan. Bapak Ibu, kalau kita membayangkan penantian itu seperti itu, kita menantikan sesuatu terjadi sampai Tuhan menjawab dan membereskan pergumulan kita. Dan kita dalam penantian ini kita membayangkan bagaikan ada di ruang tunggu yang kosong. Maka nggak heran Bapak Ibu kalau penantian kita itu terasa begitu berat. Tidak heran kalau penantian itu terasa begitu menyulitkan. Dan ketika kita membayangkan penantian itu bagaikan ada di ruang tunggu yang kosong. Tidak heran kalau kita mulai menanyakan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita perbuat. Apalagi kalau bayangan kita adalah supaya kita menantikan Tuhan itu datang dan menjawab pergumulan doa kita. Kita mulai mikir-mikir nih, apalagi yang harus aku lakukan supaya Tuhan menjawab doaku itu. Apa yang harus aku lakukan supaya pergumulanku ini diselesaikan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan semakin cepat menjawab doa. Kalau kita membayangkan penantian itu sebagai ruang tunggu yang kosong dan menantikan kehadiran Tuhan menjawab pergumulan kita, maka nggak heran kita mulai mikirin, apa aku udah benar belum ya? Jangan-jangan Tuhan nggak datang-datang nggak menjawab doaku karena aku kurang gini nih. Apalagi yang aku harus lakukan? Kalau kita membayangkan penantian itu bagaikan ruang tunggu yang kosong dan menantikan Tuhan masuk ke hidup kita dan menyelesaikan pergumulan kita, maka tidak heran kalau penantian itu akan menjadi sebuah tuntutan. Tidak heran penantian akan terasa berat, penuh tekanan, dan hanya sekedar menjadi bagian dari ekspektasi performa. Karena kita menantikan Tuhan menjawab doa kita, kalau Tuhan belum, mungkin aku kurang begini, mungkin aku harus melakukan ini, sampai waktunya Tuhan masuk dan mengatakan,
Amin, aku menjawab doa. Tetapi penantian yang kita baca dalam kisah Lukas ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Betul, Simeon ini hidup di masa penantian yang berasakan kosong. Kekosongan, di abad kekosongan, di masa kekosongan seolah-olah firman itu tidak ada. Tetapi kisah ini tidak menceritakan Simeon yang menanti Tuhan. Bagaikan ia duduk di ruang tunggu yang kosong. Ini saya memberikan gambar seorang pria tua yang duduk sendirian. Karena mungkin ini Bapak Ibu yang seringkali kita gambarkan. Penantian itu bagaikan kita seorang diri menunggu hingga Tuhan datang menjawab pergumulan doa kita. Dan ketika Tuhan tidak kunjung datang, kita mulai gelisah. Ketika Tuhan tidak menjawab pergumulan kita, kita mulai bertanya-tanya, apa yang aku kurang ya? Apalagi yang harus aku lakukan? Betul Simeon sudah menanti lama Bapak Ibu. Betul ia hidup di masa sunyi tanpa suara nabi. Betul ia berada di tengah bangsa yang terjajah. Betul penantiannya begitu panjang, melelahkan dan penuh ketidakpastian. Tetapi di dalam semua itu, Simeon tidak sedang berada di ruang tunggu yang kosong. Simeon tidak berada di ruang tunggu yang kosong. Firman Tuhan yang kita baca, Lukas menceritakan bahwa Roh Kudus ada padanya. Ia tidak sedang menunggu Allah yang ada di ujung waktu. Simeon tidak sedang menunggu kedatangan Tuhan. Betul ia menantikan Mesias dan saat itu dia belum berjumpa dengan Mesias. Tetapi bukan berarti di dalam masa penantian ini Allah itu cuma datang nanti ketika persoalannya selesai. Firman Tuhan menceritakan bahwa sebelum Simeon bertemu Mesias, Roh Kudus sudah ada padanya. Roh Kudus yang menyatakan kepadanya, bahkan Roh Kudus yang menuntun Simeon untuk datang ke bait Allah. Jadi sekalipun Simeon masih menanti Mesias itu dan ia belum berjumpa, nyatanya Simeon itu tidak menantikan Allah yang baru nanti keluar dari pintu dan menyatakan diri. Di dalam masa penantian itu pun Allah sudah bekerja di dalam dirinya. Roh Kudus menyertainya. Roh Kudus menyatakan janji itu kepadanya. Dan Roh Kudus menuntun langkahnya hari demi hari. Hingga di hari itu, Roh Kudus menuntun ia untuk datang ke bait Allah. Sehingga akhirnya dia dapat berjumpa dengan Kristus Yesus, Mesias yang diurapi. Tetapi ini penting Bapak Ibu. Karena di dalam masa penantian ini, Simeon tidak sedang berada di ruang tunggu yang kosong. Dan inilah Bapak Ibu kabar baik bagi setiap kita. Injil menolong kita melihat satu perspektif yang baru. Menanti dalam pengharapan itu bukanlah sebuah ruang tunggu yang kosong. Bukan ruang tunggu yang kosong di mana Tuhan gak ada, sampai Tuhan menjawab doa baru dia muncul. Penantian itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Menanti dalam pengharapan bukanlah ruang tunggu yang kosong lalu Tuhan baru ada di ujung sana. Tetapi penantian itu sendiri adalah satu ruang pertemuan untuk setiap kita bisa berjumpa dengan Allah. Sekalipun penantian kita belum selesai. Sekalipun doa kita belum terjawab. Sekalipun pergumulan kita belum berakhir. Injil menolong kita melihat bahwa masa penantian ini itu bukan sekedar waktu kosong, tetapi justru itu adalah ruang pertemuan. Ini berarti Bapak Ibu, penantian orang percaya itu bukan dimulai dari kekosongan, tetapi dari kehadiran Allah yang sudah lebih dulu mendekat. Penantian menjadi ruang di mana Allah itu hadir, ruang di mana Ia menyatakan dirinya, ruang di mana kita dapat dijumpai dan dibentuk oleh kasih karunia-Nya. Sekalipun persoalan kita belum selesai, dan masih nanti beresnya. Tetapi kita bukan sekedar menunggu Allah yang datang di akhir. Tetapi kita bisa menyadari bahwa masa ini, dari sejak saat ini pun, Allah sudah ada. Dan di dalam setiap langkah penantian itu, Dia menyertai kita. Dan itulah kabar baiknya Bapak Ibu. Kabar baiknya, karena kita dalam penantian ini kita nggak sendirian. Ada Kristus yang sudah hadir. Sekalipun pergumulan itu belum beres, Dia sudah ada. Dan masa penantian ini justru adalah ruang untuk kita dapat berjumpa dan bertemu dengan Bapak Ibu, karena Allah hadir, maka Simeon dapat melihat siapa itu Kristus dengan cara yang berbeda dari orang banyak. Pada saat itu banyak orang, ketika bayi itu dibawa ke bait suci, ada imam, ada Lewi. Tetapi yang lain tidak menyadari siapa bayi itu. Tetapi Simeon dapat mengenali. Karena Injil menolong Simeon untuk dapat melihat. Lebih dari sekedar secara fisik. Betul dia adalah seorang bayi. Tetapi Simeon dapat melihat sesuatu yang lebih. Bapak Ibu, pada zaman itu, harapan semua orang tentang Mesias itu adalah gambaran seorang juru selamat, seorang pahlawan perang.
seorang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi. Sehingga Mesias yang dibayangkan mereka itu bagaikan pahlawan pemberani. Tetapi Mesias yang dijumpai oleh Simeon ini sangat berbeda, Bapak Ibu. Yang dijumpai oleh Simeon adalah seorang bayi kecil yang tidak berdaya. Tetapi karena Injil, Simeon dapat mengenali. Injil menolong Simeon untuk tidak memandang Kristus melalui kacamata harapan populer tentang Mesias. Tetapi Injil memurnikan motif hati dari Simeon. Memurnikan harapan. Kalau pada zaman itu semua orang mengharapkan pemimpin berani, gagah perkasa. Tetapi Injil memurnikan motif harapannya. Sehingga ketika Simeon menjumpai bayi kecil Yesus Kristus, yang ia nilai bukanlah apa yang terjadi di sekitarnya. Secara keadaan, mereka masih dijajah Romawi. Secara keadaan, mereka belum selamat. Tetapi ketika ia melihat bayi Kristus, yang ia nilai bukanlah apa yang di luar sana, tetapi siapa yang ia jumpai. Di ruang temu penantiannya, Simeon menyadari bahwa Kristus jauh lebih berharga daripada segala perubahan yang ia rindukan. Betul, ia merindukan keselamatan. Dan bayangan pada zaman itu adalah pembebas yang melawan kekaisaran Romawi. Tetapi sekalipun ia belum berjumpa dengan pahlawan perkasa itu, ia hanya melihat Kristus. Tetapi justru Injil memurnikan hatinya, sehingga ia dapat melihat bahwa kehadiran Kristus lebih berharga daripada perubahan atau hasil akhir yang kita nantikan. Mesias pada zaman itu yang dinantikan adalah Mesias pembebas yang mungkin berdiri di atas kuda, begitu perkasa, akan melawan kekaisaran Romawi. Tetapi Injil memurnikan harapan, memurnikan apa yang kita nantikan. Bukan kepada perubahan atau hasil akhir, tetapi kehadiran Kristus itu sendiri. Dan Injil memurnikan hati kita, sehingga kita dapat melihat kehadiran Kristus itu lebih berharga. Dan Simeon bersuka cita karena kehadiran Kristus, bukan karena situasinya telah berubah. Dan di ruang temu penantiannya itu, yang menjadi harta terbesarnya bukanlah apa yang Tuhan lakukan. Karena Kristus Mesias belum melakukan apapun. Tetapi kehadirannya itu sungguh lebih berharga. Nah Bapak Ibu, kalau kita melanjutkan pembacaan kita dapat melihat bahwa Simeon bukan hanya bersuka cita karena Kristus hadir di hadapannya. Tetapi ia juga menerima penyingkapan tentang siapa Kristus dan apa yang akan ia lakukan. Ketika ia mengatakan sesungguhnya anak ini akan ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Bapak Ibu, Simeon melihat apa yang akan dilakukan oleh Kristus. Tetapi itu adalah janji yang nanti. Bayi ini, anak ini akan begini, begini, dan begini. Tetapi itu masih nanti. Saat ini apa yang dia lihat? Saat ini yang ada di hadapannya hanyalah bayi kecil yang tidak berdaya. Anak ini ditentukan untuk kejatuhan dan kebangkitan banyak orang. Betul. Anak ini menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan. Betul. Dan anak ini ditentukan untuk menyingkapkan isi hati banyak manusia. Betul. Tetapi itu semua nanti. Semuanya itu masih akan terjadi nanti. Tetapi saat ini Kristus belum melakukan apa-apa. Ia masih bayi kecil, rapuh, tak berdaya, dan bahkan ia harus dibantu oleh orang tuanya. Ia masih belum bisa melakukan apapun dari dirinya sendiri. Tetapi justru dari bagian ini Bapak Ibu, kita dapat melihat bagaimana Injil menolong kita. Melihat Kristus yang menjadi model, teladan kita. Karena apa? Karena Kristus yang nanti akan begini, memulai perjalanannya dari seorang bayi kecil. Dan bukankah ketika Simeon mengatakan ini kepada Maria, bukankah Maria sudah dijanjikan di awal di dalam Lukas pasal 1? Janji Tuhan kepada Maria bahwa anak yang kamu kandung itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan bukankah Maria kali ini melihat siapa Yesus bayi yang ia gendong? Simeon menegaskan siapa Immanuel itu. Dan Allah sungguh beserta kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah yang beserta kita bukanlah Allah yang sekedar hadir tetapi duduk berdiri jauh dari kita.
Ia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, yang masuk ke dalam waktu, ke dalam proses dinamika pergumulan pertumbuhan kehidupan manusia. Kristus nanti akan begini. Tetapi itu nanti. Dan Immanuel itu, Allah sungguh beserta kita, hadir masuk ke dalam dunia menjadi bayi. Allah yang maha kuasa, Allah maha besar itu enggak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan saking ngambil rupa sama dengan manusia, ia masuk menjadi bayi kecil tak berdaya. Bukankah lebih baik dia datang sebagai pahlawan perkasa yang langsung menebus kita? Tetapi Allah Immanuel itu sungguh beserta kita, bukan karena ia menyertai kita dari kejauhan sana, tetapi ia sungguh menyertai kita karena ia masuk ke tengah pergumulan kita. Ia merengkuh waktu dan proses. Dan ia merengkuh proses itu dengan tidak terburu-buru. Betul nanti ia akan menyelamatkan kita. Tetapi untuk saat ini dia akan memulai dari proses pertama. Menjadi bayi kecil tak berdaya. Nanti. Itu persoalan nanti Tuhan akan menyelamatkan kita. Tetapi saat ini dia hadir sebagai bayi kecil. Tak berdaya. Dan justru dari kehadiran Kristus sebagai bayi kecil. Yang melewati proses perlahan demi perlahan. Di situ kita bisa melihat teladan. Bahwa sebetulnya ia tidak pernah terburu-buru di dalam setiap masa penantian. Dan ini menjadi kabar baik bagi kita Bapak Ibu. Karena Kristus merengkuh waktu dan proses tanpa terburu-buru. Ia hadir di dalam setiap momen penantian. Karena ia adalah Immanuel, Allah sungguh beserta kita. Dia sungguh beserta kita bukan karena sekedar dia akan datang menebus kita. Tetapi Allah sungguh beserta kita karena ia masuk ke dalam semua dinamika pergumulan kita. Ia mengerti. Ibrani mengatakan imam besar yang kita punya adalah imam besar yang mengerti pergumulan kita. Kenapa? Karena ia sungguh-sungguh masuk ke dalam pergumulan itu. Ia tidak melewatkan menjadi bayi. Ia menjadi anak, menjadi remaja. Hingga dewasa umur 30 tahun dia masuk ke dalam pelayanan. Ia tidak skip satu momen pun. Padahal kita hari ini kalau nonton YouTube ada iklan 5 detik doang. Tapi langsung kita mau pencetnya skip ads. Kita punya kecenderungan ingin melompati momen-momen. Kita tidak sabar di dalam penantian. Tetapi kita punya teladan di dalam Kristus yang hadir di dalam setiap momen penantian kita. Tanpa terburu-buru, tanpa men-skip satu pun momen di dalam kehidupannya. Bukankah hal yang memalukan kalau Allah Maha Kuasa menjadi bayi? Bapak Ibu, Kristus menjadi bayi itu bukan bayi yang beda dari orang lain. Dia tetap menjadi bayi kecil yang harus diemong. Harus dibersihkan kotorannya. Harus diberi makan. Harus digantikan pakaiannya. Dan ia tidak ragu untuk mengambil itu. Karena ia mau masuk ke dalam pergumulan kita. Dan melihat Kristus, kita bisa punya teladan. Bahwa proses kita di dalam penantian kita nggak perlu terburu-buru Bapak Ibu. Karena Immanuel itu hadir di dalam setiap momen, maka kita tidak perlu terburu-buru. Inilah teladan yang Injil berikan. Kalau Kristus menjadi model kita, maka penantian itu bukan sesuatu yang harus dilompati Bapak Ibu. Penantian kita sekalipun panjang dan berliku-liku, ini bukanlah momen yang harus di-skip. Tetapi justru ini menjadi ruang di mana kita dapat belajar, berjalan bersama Sang Immanuel. Karena dia adalah Allah yang sungguh beserta kita. Ia menjadi teladan bukan sekedar contoh di ujung sana yang kita harus ikuti. Tetapi ia menjadi teladan karena ia menjadi rekan seperjalanan. Ia ada di dalam setiap langkah pergumulan kita. Sekalipun pergumulan kita belum selesai. Ia ada menanti. Ketika Kristus mati di kayu salib pada hari ketiga ia akan bangkit. Ia tidak men-skip 3 hari itu. Ia mati 3 hari dan hari ketiga ia bangkit. Di setiap momen kehidupan Kristus di dunia, tidak ada 1 detik pun ia lewatkan momen itu. Karena dia merengkuh penantian. Sehingga kita bisa bersandar kepadanya di dalam penantian. Bapak Ibu, Injil bukan sekedar menjadi model, tetapi Injil juga menjadi model kekuatan yang menolong kita di dalam masa penantian. Di dalam Lukas 2 ayat 27 kita bisa melihat bahwa ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun Simeon. Sehingga akhirnya ia dapat melihat bayi ini dan menyambut anak ini dan menatangnya dan memuji Allah. Di sini kita dapat melihat bahwa bukan kemampuan Simeon,
Bukan karena Simeon lebih rohani, bukan karena ia lebih suci ataupun lebih peka dari orang lain. Tetapi karena Roh Kudus membuka matanya. Dan disinilah kita dapat melihat bahwa Injil bekerja lebih dahulu di dalam kehidupan Simeon. Dan Allah yang menggerakkannya, Allah yang menyingkapkan kepadanya, Allah yang menolongnya. Dan itulah yang menjadi modal bagi Simeon, Bapak Ibu. Bukan tentang kemampuan Simeon, tetapi Allah yang membuatnya mampu dapat melihat bayi kecil ini sebagai Kristus Sang Mesias. Dan inilah cara inilah cara Injil bekerja di dalam penantian kita, Bapak Ibu. Injil menjadi modal kita. Karena Kristus mengutus Roh Kudus sehingga kita dimampukan untuk mengenali genggaman lembut dan jejak kecil dari kehadirannya yang menemui kita di masa penantian itu. Saya sengaja menggunakan istilah genggaman lembut dan jejak kecil karena secara literal itulah yang dialami oleh Simeon. Yang dijumpai oleh Simeon bukanlah Kristus pahlawan besar gagah perkasa. Yang Simeon temukan adalah hanya bayi kecil yang mungkin jarinya tangannya cuma sebesar ini, kakinya cuma sepanjang ini. Tetapi dari genggaman lembut dan jejak kecil bayi ini, Simeon dimampukan untuk melihat bahwa ini bukan bayi biasa. Inilah kehadiran Kristus yang menemui kita di masa penantian itu. Kristus belum mati di kayu salib, tetapi kehadirannya yang lembut itu menolong Simeon untuk bisa melihat secara nyata bahwa Kristus menyertai. Dan bukankah di dalam kehidupan kita seringkali juga Allah bekerja seperti itu, Bapak Ibu? Allah tidak serta-merta selalu muncul di kehidupan kita dengan cara-cara yang spektakuler. Kadang-kadang ia hadir di dalam pengalaman-pengalaman kecil, pertolongan-pertolongan sederhana. Lewat hal-hal yang mungkin kita anggap remeh. Tapi bukankah ketika kita melihat ke belakang, kita dapat melihat ada penyertaan-penyertaan kecil yang Tuhan berikan. Dan itulah jaminan Injil. Kita diberi kemampuan Roh Kudus yang akan menghibur dan menolong kita mengenali penyertaan itu. Betul kalau kita melihat perjalanan ke belakang, perjalanan ini gak mudah. Dinamika pergumulan kita mungkin gak beres-beres. Tetapi bukankah kalau kita melihat ke belakang ada tangan Tuhan yang terus menolong? Bukankah ada jejak langkah kaki Tuhan yang membuat kita kuat melewati pergumulan itu? Dan bukankah itu lebih penting? Tadi kita sudah belajar bahwa Kristusnya lebih berharga dari sekedar perubahan. Keadaannya mungkin belum beres, keadaannya belum selesai. Tetapi kita punya jaminan karena Injil yang memampukan kita, memberi kita kekuatan, modal untuk kita dapat mengenali kehadiran yang menolong dan menyertai kita. Injil menolong kita untuk peka terhadap genggamannya yang lembut dan jejak kecil yang ia tinggalkan di tengah masa penantian kita. Dan kita bisa berserah penuh kepada apa yang Allah kerjakan di hidup kita. Nah Bapak Ibu, hari ini tujuan mimbar sinode ini agar kita dapat menanti dengan kehidupan yang benar dan saleh, dan agar kita dapat sabar menanti waktu Tuhan. Tapi kiranya lewat pergumulan yang telah kita bahas hari ini, Injil menolong kita punya perspektif baru dalam menanti. Penantian bukanlah ruang tunggu yang kosong, tetapi ruang perjumpaan kita untuk bertemu dengan Allah. Dan Kristus lebih berharga. Kiranya motif hati kita dimurnikan. Dan kita dapat melihat Kristus sebagai teladan. Karena ia masuk ke tengah dunia. Berjalan bersama kita di dalam setiap momen penantian itu. Dan ia menjanjikan Roh Kudus yang akan menjadi kekuatan. Menguatkan setiap kita sehingga kita dapat dengan tenang berjalan bersamanya. Kita dapat menanti dengan kehidupan yang benar dan yang saleh. Bukan karena usaha kita, tetapi karena apa yang ia kerjakan. Ketika Kristus berjalan bersama kita, Sang kebenaran berjalan sama kita, di saat itulah kita diperhitungkan benar dan saleh. Bukan karena apa yang kita lakukan benar, tetapi karena Sang kebenaran berjalan bersama kita. Dan kita dapat sabar menanti waktu Tuhan, bukan karena kita kuat, tetapi jaminan kekuatan dari Allah. Injil itu sendiri yang menolong kita dan menguatkan kita. Kalau hari ini kita memperingati masa Advent, biarlah kita menanti bukan hanya tentang mengenang kedatangan Kristus yang pertama, tetapi kita juga menantikan kedatangan yang kedua kali. Walaupun Kristus belum datang kedua kali, tetapi Injil menolong kita melihat di masa penantian ini pun Kristus selalu menyertai. Kita menanti bukan sendirian, karena Injil memastikan bahwa ia sudah hadir. Ia sedang menyertai kita dan akan datang kembali bagi setiap kita. Bapak Ibu, tadi sebelum firman Tuhan kita melihat ada sebuah video di mana rekan kita Aris bergumul, Bapak Ibu. Ia seorang content creator yang memikirkan bagaimana apakah ia bisa hidup. Ia sedang menanti kepastian hidup.
Apakah ia harus berhenti dari passionnya ataukah ia harus tetap mengerjakan passionnya? Tapi kalau ia terus mengerjakan passionnya tidak menghasilkan, sedangkan pergumulan ekonomi ini terus masih ada. Di dalam pergumulan ini menantikan jawaban Tuhan. Injil menolong kita melihat perspektif baru bahwa penantian ini bukan ruang tunggu yang kosong, sehingga Aris bisa menanti bukan sekedar di dalam ruang tunggu yang kosong sampai Tuhan menjawab, tetapi di dalam masa penantian ini justru ia dapat berjumpa dengan Kristus yang hadir dan menyertai. Dan Injil menolong untuk Aris dapat bergumul di hadapan Tuhan. Kepada siapa ia menaruh pengharapan? Apakah ia berharap kepada passionnya? Atau Kristus lebih berharga daripada passion? Kita tidak tahu apakah Tuhan akan menuntun Aris terus melakukan passionnya atau tidak. Tetapi di dalam berjalan bersama Tuhan, Kristusnya jauh lebih berharga. Jika pada akhirnya Aris harus melepaskan passionnya dan melakukan pekerjaan lain, bukankah Kristus jauh lebih berharga? Tetapi sekalipun ia harus tetap melakukan passionnya dan harus menerima realita bahwa passionnya tidak semenghasilkan kalau pekerjaan lain. Kalau Kristus menuntun ia melalui jalan itu, bukankah Kristus jauh lebih berharga dari apapun, termasuk dari perubahan, dari kestabilan hidup, dan dari hal-hal lain. Dan Aris dapat berjalan dengan teguh. Kenapa? Karena Injil menolong kita untuk melihat bahwa Aris tidak sendirian. Aris punya Kristus yang masuk ke tengah realita pergumulan manusia, sehingga dia bisa berjalan bersama dengan Kristus. Dan Injil menjadi modal kekuatan untuk dia dapat berjalan dan melihat penyertaan Tuhan di dalam penantian itu. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, setiap kita di dalam konteks-konteks kita juga pernah mengalami perjalanan yang tidak mudah. Kita punya konteks perjalanan kita yang mungkin ada yang begitu curam, mungkin berliku dan penuh ketidakpastian. Tetapi kalau kita membayangkan tentang perjalanan hidup, saya teringat tentang pengalaman perjalanan saya dengan istri saya. Waktu itu saya masih pacaran dengan istri saya dan keluarganya itu setiap tahun mengadakan pertemuan ibadah Natal keluarga. Dan 2 tahun lalu acaranya tuh dilaksanakan di Ambarawa, daerah Semarang yang itu adalah satu tempat yang asing bagi saya. Bapak Ibu, saya dan istri saya itu bukanlah orang yang anak touring gitu. Kami tuh ya lebih cenderung anak rumahan, ya mainnya di kota-kota aja. Suka keluar, tetapi kalau nggak bareng-bareng orang lain mungkin nggak akan keluar gitu. Tetapi di waktu itu kami harus pergi keluar dan akhirnya ya kami pergi gitu. Kami naik motor dan pada waktu itu hujan deras. Ketika perjalanan Solo Boyolali ya mungkin nggak apa-apa ya, masih jalan besar, familiar lah. Boyolali ke Salatiga mulai berkelok-kelok tetapi masih aspal. Tetapi ketika kami mulai masuk ke daerah Semarangnya, mulai masuk ke daerah Ambarawanya, daerahnya begitu asing, daerah yang nggak dikenali dan asing, jalannya begitu curam, berliku, berbatu dan sampingnya itu jurang. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita kami sampai ke restoran itu, ibadah Natal bersama keluarga Adel, lalu di restoran itu ya makanannya enak, dia ada di tengah sawah, pemandangannya juga bagus. Tetapi kalau saya mengingat perjalanan itu Bapak Ibu, saya menyadari bahwa bukan perjalanannya yang penting Bapak Ibu. Betul tempatnya bagus, pemandangannya oke. Tetapi yang saya nikmati adalah kebersamaan dengan istri saya yang pada waktu itu masih pacar saya. Karena saya berjalan bersama dengan orang yang saya kasihi, maka saya rela lewatin perjalanan-perjalanan gak mudah ini. Dan saya belajar bahwa bukan tentang perjalanannya Bapak Ibu. Bukan tentang kemananya, bukan tentang tujuannya. Tetapi sama siapanya. Nah, kalau hari ini kita belajar bahwa ketika kita penantian itu bukan ruang tunggu yang kosong, melainkan ruang perjumpaan kita dengan Allah. Bukankah sekalipun penantian kita belum beres, bukankah Kristus itu sudah hadir berjalan bersama kita Bapak Ibu? Maka bukankah seharusnya Bapak Ibu, bukan kemananya yang penting, tetapi kan Kristusnya yang penting. Bukankah seharusnya bukan ujungnya yang penting, bukan kemana yang penting, tetapi sama Kristusnya yang penting. Dan di dalam penantian ini Bapak Ibu, kalau kita berjalan sama Kristus, kita dapat menanti dengan kehidupan yang benar dan saleh. Bukan karena kita yang benar dan saleh. Bukan karena apa yang harus kita lakukan. Bukan karena kita semakin rajin beribadah, semakin rajin melayani, semakin rajin baca Alkitab. Bukan. Tetapi karena Kristus berjalan bersama kita. Kemananya nggak penting.
Mungkin nanti jawaban doa kita Tuhan akan mengamini pergumulan kita. Mungkin Tuhan menjawab dengan cara lain. Mungkin Tuhan akan membawa kita ke sesuatu yang asing sekali. Tetapi bukan kemana yang penting, tetapi sama Kristusnya yang penting. Dan di dalam setiap penantian kita Bapak Ibu, bukan seberapa cepat perubahan itu datang. Bukan apa hasil akhirnya, bukan apa yang akan kita capai di ujung perjalanan nanti itu yang penting. Yang terpenting adalah di dalam penantian ini, kita dapat bertemu dan berjumpa dengan Kristus, kita dapat berjalan bersama Dia, dan kita dapat menyadari bahwa Ia menyertai langkah kita, dan Ia hadir di dalam setiap prosesnya, menemui kita di dalam ruang temu penantian. Karena kalau kita berjalan bersama Kristus, maka setiap jalan, sekalipun panjang, berliku, dan tidak pasti, tetap menjadi perjalanan yang penuh pengharapan. Maka kiranya kalau hari ini kita boleh pulang mengingat kalimat ini Bapak Ibu. Mungkin kita masih dalam penantian, mungkin kita masih mendoakan sesuatu agar Tuhan menunjukkan jalan, membukakan sesuatu, dan mengubah keadaan. Tetapi ingat ini Bapak Ibu, bukan kemananya yang penting, tapi sama Kristusnya yang penting. Dan mengetahui bahwa Kristus sudah ada berjalan bersama kita. Itulah jaminan harapan kita. Dan kita dapat menanti dalam pengharapan, di dalam jaminan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah merenungkan firman-Mu dan hari ini kami belajar untuk menanti dalam pengharapan Tuhan. Hari ini kami belajar untuk terus berpusat pada Injil, agar kami mengingat, bukan kami memikirkan apa yang harus kami kerjakan untuk Engkau, apa yang harus kami lakukan agar kami semakin benar dan saleh, sehingga kami boleh menanti Engkau untuk segera menjawab pergumulan doa kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami menanti dengan bayangan seperti itu. Ampuni kami kalau kami cuma mengharapkan Engkau hadir dan menjawab pergumulan kami. Tetapi hari ini Injil mengingatkan kami bahwa di dalam masa penantian ini, Tuhan ingin menjadikan masa penantian itu sebagai ruang untuk bertemu dengan kami. Maka biarlah kami boleh menghayati kasih karunia yang telah Engkau nyatakan di dalam Kristus. Karena untuk itulah Engkau mati dan menebus setiap kami, agar kami boleh beroleh relasi kembali dengan Engkau, sehingga kami dapat berjalan bersama Engkau dari hari lepas hari. Biarlah kami boleh menghidupi anugerah itu Tuhan. Jangan biarkan kami lalai, jangan biarkan kami mengejar hal-hal lain, tetapi biarlah kami mengejar berjalan bersama Engkau di masa penantian. Firman-Mu telah dinyatakan, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami menghidupi firman-Mu. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.